Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Semansade Melangkah Lebih Maju. Bersama dengan aku, Dea Inaya Gita. Kembali lagi di podcast Semansade. Episode kali ini nih sangat spesial teman-teman. Di podcast Semansade kali ini, episodenya nggak lagi bahas tentang perduta-dutaan, tapi tentang isu remaja yang menjadi hangat sekali di kalangan masyarakat, terutama di masyarakat remaja yang ada di sekolah. Apa sih topiknya? Topiknya adalah kesehatan mental bagi remaja. Nah, kesehatan mental bagi remaja ini menjadi isu yang sedang hangat ya dibicarakan, terutama di Gen Z yang katanya itu Gen Z itu lemah, Gen Z itu alay karena berusaha untuk memprotek mental health-nya mereka. Nah, di episode kali ini kita akan bahas bareng-bareng tentang mental health bersama dengan narasumber kita yang sangat-sangat spesial. Ini alumni dari SMA 1 Demak juga loh teman-teman. Jangan lupa kembali lagi untuk kita nanti membahas beberapa pertanyaan. Di episode kali ini narasumbernya adalah Mbak Sofiatun Datuh Tida, sarjana psikologi. Yeay. Mbak Sofia ini ya manggilnya ya. Boleh. Mbak Sofia ini sarjana psikologi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Satya Wacana. Oke. Ini teman-teman alumni dari SMA 1 Demak tahun berapa, Mbak? Tahun 2019 ya, sebelum Covid ya berarti ya. Iya, tapi aku kalau angkatan di universitas tahun 2020, soalnya aku sempat gap year 1 tahun. Oh, gap year 1 tahun. Oke. Kali ini kita akan bahas mental health bareng Mbak Sofia. Ini sarjana psikologi ya, berarti ini pengalaman tentang mental health-nya banyak banget ini. Kita harus menggali lebih dalam lagi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, kan Mbak Sofia ini ngambil jurusan psikologi ya. Kenapa sih Mbak Sofia ini memilih untuk melanjutkan pendidikan ke kuliah, memilih fokus jurusan psikologi? Kenapa enggak manajemen atau rumpun kesehatan yang lain? Kenapa harus psikologi? Gimana ya jawabnya? Sebenarnya ini merupakan salah satu pertanyaan yang aku pun juga bingung ya jawabnya gimana. Tapi aku nyiapin 2 jawaban. Ada yang jawaban teoritis, ada yang fakta. Wow. Jadi mau yang mana? Mau yang teoritis deh, kayaknya lebih enak gitu, teoritis gitu ya. Ya nanti faktanya di belakang kamera ya. Udah di belakang aja nanti. Jadi kalau secara teoritisnya itu kan gimana ya? Psikologi itu kan kita mempelajari manusia. Sedangkan manusia itu kan makhluk sosial ya, yang kita pasti ketemu sama manusia. Kita nggak mungkin nggak berinteraksi sama manusia lain ya kan. Nah, aku rasa sih waktu pertama kali ambil tuh jadi yang kayak atau mungkin aku belajar tentang manusia aja kali ya. Aku pikir kayak lebih gampang gitu loh. Terus jadi aku fun fact aja, aku nggak terlalu tertarik dengan pelajaran matematika ya. Aku kira nggak ada pelajaran matematika, ternyata ada di psikologi. Iya. Jadi ya gimana ya? Awalnya mau menghindari matematika berarti? Ya itu juga sih. Tapi dari keluargaku sendiri tuh basicnya memang konseling gitu. Oh iya. Jadi yang aku konseling, terus ke umi aku juga konseling. Konseling juga. Ya, jadi kalau aku tuh dari masa SMP sampai SMA tuh ya udah teman-temanku rata-rata kalau sama aku pasti curhat. Jadi aku suka diginiin kayaknya kamu cocok deh ambil psikolog aja. Kayak kalau misalnya ngomong sama kamu tuh kayak langsung masuk gitu loh. Aku langsung jadi ngerasa dapet insight gitu loh. Jadi ya boleh lah ya. Jadi dari ajakan saran teman-teman, sama orang-orang sekitar tuh kayaknya kok kamu lebih cocok ya kalau kamu tuh pengertian ya orang. Ya Allah. Jadi ini bisa diambil satu pelajaran kalau relasi itu juga penting buat masa depan kita ya. Gimana teman-teman itu bisa ngasih saran ke kita, bagusnya kita apa sih gitu. Jadi jurusan psikologi itu Mbak Sofia memilih psikologi karena disarankan oleh teman dan juga katanya teman-teman itu dapat insight lebih banyak ketika curhat sama Mbak Sofia. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih bingung aku nanti mau lanjut kemana, tanya teman aja.
tanya temen, Iya, tapi jangan benar. ikut teman-teman doang loh ya, tetap harus dipikirin. Iya, gitu. benar. Terus ketika sudah menjalani fase perkuliahan nih ya, kan tadi Mbak Sofia bilang ada matematika ternyata. Terus ketika dapat itu Mbak Sofia ngerasa kalau aduh salah jurusan ini deh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Untungnya sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Iya, ini beruntungnya aku ya. Oh. Soalnya aku rasa banyak sih kayak orang-orang yang bahkan teman-temanku mungkin ada ya yang kayak dia mikirnya, duh kayaknya gue salah jurusan deh. Kayaknya aku nggak cocok deh sama jurusan ini, kayak gitu kan. Tapi sedangkan udah masuk nih, udah bayar, udah masuk, jadi kayak mau nggak mau lah ya diiniin aja lah. Tapi kan yang nggak memungkiri juga sih, soalnya kalau misalnya kadang tuh kita kuliahnya, kita belajarnya apa, tapi kita kerjanya di mana. Jadi juga nggak apa tuh namanya, kadang juga nggak sinkron juga. Kadang banyak yang lintas minat kok di pekerjaan. Iya betul. Jadi it's okay sih guys, tapi lebih baik nih ya kalau misalnya aku boleh ngasih saran ya, kalau waktu SMA emang mulai dipikirin sih kayak kamu harus tahu sih, kenalin diri kamu, sukanya tuh apa. Kalau misalnya udah suka dibicarain sama orang tua. Jadi kalau misalnya baiknya sih harusnya di persiapkan gitu, mulai dari sekarang gitu. Jadi kayak kamu kelas 11 ya harusnya kayak udah tahu gitu, aku sukanya ini. Ini aku suka ini karena ini, terus dicari tahu sendiri. Kayak jurusannya, kira-kira minatnya nanti kemana aja, nanti kerjanya jadi apa. Terus kamu kira-kira gimana nih, kamu dari kamu sendiri suka atau enggak. Itu sih untuk meminimalisir kamu enggak ngerasa nanti salah jurusan. Soalnya aku juga kayak gitu sih. Dulu berarti Mbak Sofia ini selain dari saran temen juga karena suka ya, iya, basicnya jadi kayak, udah suka. Iya, aku menimbang-nimbang sendiri sih kayak kalau misalnya psikologi, gimana ya psikologi tuh ya. Sedangkan waktu itu aku nggak terlalu, dulu kan waktu zaman-zaman sebelum COVID kan belum ya ada kayak mental healthy atau apa, ya kan. Jadi kayak yang ya paling apa sih kita mainnya ya cuma scroll sosmed reels nggak penting gitu kan. Jadi kayak nggak ada gitu kepikiran mau aduh aku mau belajar apa ya, mau ini apa ya gitu. Tapi dipikir-pikir lagi kalau gitu tentang manusia, oh caranya tuh kayak gini, oh mungkin tentang sifat-sifat manusia, oh gimana ya ke aku, kira-kira cocok nggak ya di aku gitu sih. Cocok nggak ya, bikin iritasi nggak ya? Iya. Oke. Jadi kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu supaya kita itu nggak ngerasa kalau kita tuh salah jurusan gitu ya. Penting sih. Terus di SMA ini kan juga ada ya jurusan paket-paket gitu. Kalau dulu kan ada IPA, IPS dan bahkan kita udah diajarin untuk supaya mengenal diri sendiri itu sejak SMP berarti ya. Iya SMA sih, itu mau masuk IPA atau IPS. Kalau di kurikulum Merdeka berarti mau paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket komplit bahkan ya. Ya Allah spesial gitu pakai ya. telur. Oke, sebagai lulusan dari jurusan psikologi nih, seringkali banyak di sosmed itu beranggapan kalau Gen Z itu adalah si paling mental health atau oh my god, kamu alay banget ngomongin tentang mental health. Gimana sih menurut Mbak Sofia tentang itu? Ya sebenarnya ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Emang menurut kamu sendiri nih, kamu kalau scroll menurut kamu mental health tuh apa sih? Mental health itu gimana cara kita supaya kita itu bisa menjaga kesehatan psikis kita. Kita kalau mau diperlakukan ke orang lain itu harus baik ya, kita harus ngelakuin yang baik. Terus gimana caranya kita itu ngontrol emosi kita. Itu terus gimana cara kita tahu karakter diri kita sama karakter orang lain. Nah, maka dari itu kalau misalkan aku sebagai Gen Z nih ya, kalau aku dibilangin sebagai si paling mental health ya benar, karena memang mental health ini adalah hal yang paling penting di zaman sekarang supaya kita tuh nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi negatifnya ya mungkin bagi beberapa orang yang punya karakter baperan itu mungkin bisa tersinggung dengan omongan kayak gitu. Tapi di dunia ini kan nggak ada yang positif semuanya, pasti ada negatifnya. Jadi ya diambil positifnya aja lah, selagi itu baik buat kita gitu. Bener sih, berarti
Aku tapi ini jujur ya, first impression aku, terus aku tahu kalau misalnya kamu tuh adalah ketua MPK tuh, aku kayak ini tapi serius, ini tapi serius. Karena rata-rata kan kalau misalnya tahu kayak kuliah jurusan apa, psikologi, terus kayak yuk coba dong baca aku dong. Iya. Apa aku mulai ini tarot aja biar aku bisa baca kamu, kan enggak ini ya, emang harus ini dulu sih kayak ngobrol cocok atau enggak, dan terus kayak ntar gimana kan dari obrolan. Tapi kalau aku misalnya lihat kamu, aku rasa kamu merupakan seseorang yang kayak tahu ya mau kamu apa, kayak udah aware gitu, kayak punya self awareness menurut aku. Bener sih. Bener loh. Nah jadi benar sih mental health, jadi kayak mental secara fisik sama psikis itu kan berkesinambungan ya. Kalau sehat secara fisik, kayak kamu sakit pasti kamu minum obat nggak sih? Iya, betul. Kamu sakitnya apa pasti diperiksain ke dokter. Kalau misalnya minum obat sendiri nggak sembuh, ya kan? Ya sama sih kalau misalnya kayak psikis juga harus dijaga dong. Betul. Gitu. Kenapa kok mental health itu penting? Karena ya itu, pikiran itu mempengaruhi tubuh juga. Kalau misalnya kita terlalu stres, kita nggak tahu nih kita terlalu stres, kadang-kadang tubuh tuh bisa jadi kayak capek banget, rasanya tuh, iya kan? Kamu pernah nggak di situasi yang kayak kamu lagi di situasi dimana kamu stres berat nih, yang kayak kalau misalnya SMA tuh apa sih, tugas banyak, terus bener. Apa itu namanya, belum kamu ikut organisasi kan? Nah di organisasi misalnya waktu ada event tugasmu banyak, ada ulangan besok, terus apalagi misalnya kayak di rumah tuh lagi chaos juga, ya kan? Terus abis itu punya ayangnya juga ditantrum, ya aduh banyak lagi permasalahan ya. Terus itu gimana kalau misalnya kamu udah stres, terus nanti kamu bisa sakit kalau misalnya kamu nggak bisa untuk ngelola itu, ya kan? Betul. Ya, jadi itulah kenapa sebenarnya bukan digadang-gadang, mental health banget nih, ya karena menurut aku juga gini sih, generasi kita nggak tahu. Bener dong. Generasi Z itu kan kayaknya generasi tahun 1997 nggak sih? 7 sampai 2008. Oh, 2008. Nah, itu kan kita generasi yang dari lahir udah ini ya, teknologi itu udah friendly lah ya sama kita. Makin gede makin teknologi ini. Kalau misalnya generasi milenial kan mungkin dia generasi transisi ya, dari zaman bahula gitu ya. Bahula sampai ada nih teknologi, jadi baru kayak pengenalan. Sedangkan kita dulu tuh kayak udah ada handphone, udah ada smartphone, udah ada ini. Semakin berjalannya waktu kita jadi yang kayak tahu nih ini nih, kayak gitu kan. Jadi betul. Itu sih mungkin kenapa kok Gen Z kayak si paling mental health, ya karena waktu di zaman milenial, di zamannya orang tua kita tuh belum ada untuk apa sih mental health itu apa sih pentingnya gitu kan. Kalau misalnya mereka kan kayak ya di zaman aku tua di zaman dulu tuh ya mama tuh nggak pernah ya kan, kita tuh relate banget kan kita kan. Nah jadi kalau misalnya mereka tuh menganggap ya udah biasa gitu. Sedangkan kalau misalnya di Gen Z itu lebih ke apa ya, pada speak up ya mungkin, kayak speak up. Iya, speak up di sosial media. Pada akhirnya kayak relate nih gue relate banget nih. Jadi kayak ada dukungan sportif dari teman-teman. Iya, jadi makin lah itu jadinya. Nah jadi kenapa kok ya sebenarnya enggak ini juga sih, sebenarnya ada dari siapa ya, aku lupa deh, Jenkins atau siapa ya tokohnya tuh, tahun 2017 itu bahkan mengungkapkan kalau generasi Z ini merupakan generasi yang berbeda gitu. Contohnya kayak mereka kan lebih kreatif, betul ya kan, lebih kreatif, lebih peka, lebih kayak kalau misalnya kayaknya gue kalau misalnya diperlakukan seperti ini kayaknya nggak pantas deh, kayak gitu loh. Jadi kayak lebih ke menentang generasi sebelumnya gitu loh. Nah itu juga
jadi ini sih, itu juga jadi topik yang hangat ya untuk seumuran aku yang baru mencari kerja, yang kayak fresh graduate. Itu kayak Gen Z lebih susah sih untuk cari kerja karena dinilai generasi kita tuh generasi yang menentang aturan Iya, generasi sebelumnya gitu loh. Jadi ya itu sih, kayak takutnya tuh kalau misalnya pemikiran Gen Z kan kritis ya. Iya, kritis. Nah jadi Betul. banyak kalau misalnya generasi milenialnya enggak juga mempelajari, Mental health. enggak sih, lebih ke mempelajari oh gimana sih Gen Z nih gitu, Kenal pengenalan terhadap juga sama Gen Z. karakteristiknya itu juga bakal saling bertolak belakang sih menurut aku. Jadi malam chaos ini gitu Iya. ya. Ku terasa sepi. Kita bener-bener fun banget. Seberapa penting sih kesehatan mental itu dipelajar zaman sekarang? Sebaiknya itu siswa sekarang ini tuh dididik dengan lemah lembut atau harus didikan VOC nih yang tuh harus gini. Aduh, kalau Gimana di itu? TikTok tuh didikannya siapa? Didiknya siapa? Itu lah yang suka marah-marah itu loh. Aduh, siapa? Aduh, aku lupa lagi. Ada orang TikTok yang sukanya marah-marah. Atau Iya. aku kurang update. Waduh, kamu nggak kurang update, kamu kurang update padahal kamu Gen Z loh. Main TikTok tapi siapa yang suka yang marah-marah? Ya kan ada kan sekarang. Tapi ya itu jadi topik hangat juga sih untuk apa tuh namanya, pola asuh ya. Oh iya. Nah jadi ada 3 pola asuh. Mm-mm. Nah teman-teman bisa nih kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar psikologi, boleh di ini. Tapi ini juga penting buat kita ya, apalagi kalau misalnya seumuran aku gitu, yang mungkin kayak siap nikah. Tapi enggak buat aku ya. Buat teman-temanku kan banyak ya yang udah nikah gitu kan. Mempelajari pola asuh yang cocok untuk generasi selanjutnya. Yang lebih Gen Alpha yang Sigma iya, boy itu ya. iya, Sigma boy. Oke. Itu kalau misalnya generasi, kalau aku baca ya di beberapa jurnal, itu generasi Z lebih ke masih ada otoriternya. Jadi ada 3 pola asuh tadi yang aku sebutin, aku jadi lupa jelasinnya. Jadi ada otoriter. Itu yang lebih intinya street parents. Oh ya. Jadi apa-apa diatur, kalau misalnya salah dihukum. Nah kayak gitu. Sebenarnya tuh ada bagusnya, cuman ada dampaknya juga sih. Dampak jeleknya tuh nanti anak jadi merasa tidak bahagia gitu. Jadi kayak merasa apa-apa gue salah deh, harus ngapain sih gue. Tertekan gitu ya. Iya, jadi tertekan, cepet stres, bisa jadi itu sih. Tapi nggak heran juga kalau misalnya generasi Z yang di angkatan aku maupun sebelum aku mungkin 97 sampai 2003 itu digituin ya wajar-wajar aja sih menurut aku, karena itu kan transisi ya dari milenial ke Gen Z ya. Terus kalau misalnya yang kedua, pola asuhnya tuh ada permisif. Nah, pola asuh ini tuh banyak jurnal yang ngomong kalau misalnya Gen Alpha itu lebih ke pola asuh ini sih. Jadi pola asuhnya lebih ke ngebiarin gitu. Jadi, nah ngebiarinnya tuh orang tua mungkin merasa berpikir bahwa kan gue dulu dikekang nih sama orang tua gue nih, jadi gue nggak mau sih gue ngekang anak gue. Tapi itu jadi lost control gitu. Jadi karena nggak ada kontrolnya. Nah itu yang bahaya juga ya guys. Karena nanti jadi anaknya jadi apa tuh lebih agresif karena kan nggak ada kontrol dari orang tua kan. Nah ini yang buat anak jadi manja, kayak maunya A harus diturutin A. Kalau nggak mau diturutin jadi tantrum. Jadi tantruman anaknya jadinya. Kan kayak gitu sih. Terus ada lagi pola asuh demokratif. Nah ini kayak lebih apa tuh namanya, kolaborasi antara pola asuh otoriter dan permisif tadi. Jadi pola asuhnya lebih ke ya mereka mau mendengarkan anak. Nah pola asuh ini tuh anak lebih merasa dihargai karena mereka juga bisa ngomong, ya kan, dan juga mereka juga bisa berpendapat. Misalnya kayak ada orang
sesama siblings itu kayak berantem ya kan, terus nanti orang tua biasanya nyalahin kakaknya atau enggak, kalau kamu kan nggak mau ngalah sama adik kamu, kamu kan yang tua gini. Nah kalau misalnya demokratif tadi lebih ke kenapa sih, salahnya apa, kenapa kamu mukul yang kakaknya, kenapa gini. Nah jadi anak bisa lebih percaya diri sih, mendapatkan percaya diri, kasih sayangnya juga dapat, jadi anak bisa lebih tahu dan kontrol dirinya lebih bagus. Jadi emang yang paling bagus itu yang terakhir tadi ya? Iya sih, otoriter. Otoriter. Tapi ya sebagai orang tua aku belum bisa ngomong jauh sih tentang ini karena aku juga belum jadi orang tua ya guys. Sedangkan jadi orang tua tuh nggak ada bukunya, ya kan, harus kayak nggak ada buku panduan menjadi orang tua yang baik tuh kan nggak ada. Jadi ya otodidak. Harus pinter-pinter sih untuk baca-baca buku, untuk tahu kayak anak kita tuh di generasi apa sih gitu. Jadinya kayak kita bisa gimana ya, kolaborasi baiknya. Misalnya kayak aku diasuh sama orang tua millennials, kita ini, jadi kayak yang dulu aku tuh jeleknya ini tapi bagusnya ini. Jadi kayak kalau demokratif tadi kan ya ngebiarin tapi lebih dikontrol juga gitu loh sang anak. Jadi itu kan untuk melakukan hal itu kalau misalnya secara teori kan gampang ya ngomong ya. Sedangkan kalau misalnya udah ada anak itu kan kayak lebih, aku rasa sih sebagai aku yang masih lajang ya, masih single ya, belum punya suami, belum punya anak, jadi kayak aku nggak bisa iniin juga sih. Tapi kalau aku yakin sih orang tua keren-keren sih mereka sih bisa sampai kayak gitu. Jadi kita harus juga belajar sih, penting belajar pengasuhan anak. Kita melek hal itu dari sekarang juga bagus sih. Betul ya kan, supaya lebih efektif juga ya nanti. Efektif. Oke, lanjut, bagaimana cara mengontrol emosi kita sebagai pelajar? Ini kan juga Mbak Sofia kan habis berarti udah mantan mahasiswa atau masih mahasiswa? Enggak, aku udah lulus. Udah lulus kan, berarti ya. Mantan mahasiswa gitu ya. Pernah jadi mahasiswa dan pernah jadi pelajar juga di SMA 1. Gimana cara menghadapi tekanan yang ada di sekolah atau yang ada di perkuliahan, kayak deadline, terus tugasnya numpuk. Kalau di perkuliahan kan berarti dosennya susah dicari, atau ngurus skripsian waktu itu tuh, ya Allah. Terus kita juga ngadepin kan emosi dari orang-orang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Gimana cara kita supaya kita tuh bisa ngontrol emosi kita untuk menghadapi itu semua? Pengontrolan emosi ini berarti bahasa kerennya tuh self control. Boleh, itu juga masuk. Tapi kayak kalau emosi itu emotional intelligence. Wow. Aduh, keren banget. Keren banget bahasanya. Nah, kalau menurut aku sendiri dari jurnal-jurnal yang pernah aku baca ya, kalau misalnya kalian mau punya emotional intelligence tadi atau kecerdasan emosional yang baik, kalian juga harus mengenali diri kalian sendiri. Nah, ada beberapa jurnal yang ngomong kalau misalnya resiliensi diri itu salah satu faktor untuk kalian bisa mengontrol emotional intelligence kalian gitu. Nah, resiliensi diri ini termasuk di dalamnya tuh ada beberapa komponen kan. Salah satunya itu yaitu pengontrolan diri, self esteem, self efficacy, kayak gitu-gitu. Nah, menurut aku ya ini berkaitan sama yang nomor berapa sih? Nomor 3, pertanyaan nomor 3. Nomor 3, waduh apa ini? Tadi apa tadi? Gen Z sih paling mental health. Nah, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Ini yang terkait, aku ngomong nomor 3 dulu ya, aku nambahin. Jadi gini, kalau misalnya kelebihannya mental health, itu kita jadi yang kayak tahu, misalnya kayak stres kita tuh, ini kita lagi stres nggak ya? Terus kayak kalau misalnya kalian bisa mengenali diri kalian sendiri, kayak sukanya apa, nggak sukanya apa, terus ketika kalian ada di situasi yang tidak mengenakan, nah kalian tuh bisa kayak yang nih aku harus kayak gini,
oh berarti aku harus ngelakuin ini kayak gitu. Nah tapi kekurangannya kadang tuh ini juga bisa jadi bumerang untuk Gen Z sendiri gitu yang melek mental health, karena mereka bakal kayak, kan ada nih orang yang ini yang udah didiagnosa ya, diagnosa dia punya misalnya gangguan mental gitu, misalnya bipolar, punya ADHD, atau yang sekarang tuh yang lagi in tuh NPD. Oh, NPD, ya kan? narsistik itu ya? Iya, nah buruknya itu mereka akan menyalahkan, misalnya kayak mereka punya situasi buruk, nah mereka akan nyalahin mereka punya mental health yang kurang bagus gitu. Itu sih buruknya. Dan juga jadi kayak buat alibi karena dia punya mental health gitu loh. Kan itu yang nggak baik. Iya. Nah, terus meleknya mental health juga dampak buruknya tuh kita jadi orang yang self diagnose. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kamu malah mendiagnosa diri kamu, kayaknya gue NPD deh. Aduh. Kayaknya gue ini deh bipolar deh. Soalnya aku suka yang kadang-kadang aku kalau misalnya mood tuh menggebu-gebu, tapi kalau misalnya sedih aku bisa sedih banget, aku stresnya kayak gitu tuh gak boleh ya. Itu harus mendingan kalau misalnya memang punya gejala. Iya, punya gejala-gejala. Kalau misalnya udah baca-baca dan kamu ngerasa ada nggak beres, mendingan ke psikolog aja. Betul. Ya kan, untuk konsultasi. Ya, seenggaknya kayak tahu nih diri kamu kenapa. Soalnya ada juga orang yang nggak tahu stresnya itu apa. Nah, gitu loh. Tiba-tiba aja stres gitu. Iya, kadang-kadang juga nggak nyadar kalau misalnya ini tuh stres, terus kayak ada yang nyadarin kamu tuh kayaknya stres deh. Are you okay dia? Kok rasa-rasa kamu kayaknya gangguan mental deh. Aduh. Harusnya disadarin gitu. Kamu kayak stres deh. Kamu ke hari ini tuh banyak yang nggak fokusnya atau apa gitu loh. Nah jadi ada orang kayak gitu. Aku termasuk orang kayak gitu. Aduh. Nah jadi kayak tapi aku ngenalin itu dari stress language aku. Nah ini berkaitan sama emotional intelligence menurut aku ya. Karena kan dari kontrol diri itu kita harusnya mengenal diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau memiliki kontrol diri yang baik gitu kan. Nah misalnya kalau kamu nggak bisa kontrol diri kamu dengan baik, berarti kamu nggak ngenalin diri kamu sendiri dong. Ya kan. Sedangkan berkaitan juga sih kalau misalnya kamu lagi stres, terus kamu nggak tahu nih kamu stresnya kenapa. Nah itu kan jadi buruk nanti ke depannya. Kayak misalnya biasanya stress language orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang, kalau ini aku dari baiknya dulu ya, baiknya tuh mereka akan menyalurkan ke kegiatan-kegiatan lebih positif. Gambar gitu ya. Stres iya, lebih ke gambar. Mereka jadi ya seniman dadakan. Seniman ya dadakan kan? itu ya Allah. Nah, terus mereka juga ada yang stresnya tuh dia stres tapi dia kalau stres tuh kayak baca buku atau nggak nonton film. Apalagi paling bagus adalah olahraga. Nah itu kan pengontrolan stresnya berarti bagus, pengontrolan dirinya berarti bagus. Nah biasanya orang-orang di itu emotional intelligence-nya bakal bagus sih. Karena emang beberapa jurnal membuktikan bahwa kalau semakin tinggi emotional intelligence kamu, semakin tinggi IQ berarti emotional intelligence kamu makin tinggi. Iya betul. Gitu. Nah sedangkan yang IQ kan kalau misalnya kita ngomongin kan banyak banget kan faktor penentunya tuh apa aja gitu. Itu termasuk sih pengontrolan diri itu. Gitu. Terus kalau misalnya, aduh aku tadi mau ngomong apa ya, aku jadi lupa. Jadi menurut aku juga, nah menurut aku ini kan tadi kan ada dua yang baik sama yang buruk. Nah kalau yang buruk tuh juga ada. Jadi kalau stres lebih ke merokok. Terus ini ya yang suka nyilet-nyilet di tangan itu. Iya, itu udah mulai menyakiti diri sendiri ya. Itu berarti udah harus pergi ke yang lebih profesional ya kan. Nggak apa kalau mau diterusin nungguin aku sampai aku S2 nggak apa-apa. Nah kan nanti biar jadi pasienku aja. boleh Tapi ya kan nggak mungkin kan, harus segera diatasi. Jadi
Ya itu sih, ada yang sampai alkohol atau sampai ke barang-barang terlarang ya seperti narkoba gitu, jangan sampai ya teman-teman. Jadi ya pentingnya kamu bisa mengenali diri kamu dan mengontrol diri kamu dengan baik ya, sehingga kalau misalnya kamu stres, jadi kamu tahu nih kamu lagi kenapa, stresnya karena apa, kayak gitu sih. Jangan yang gak cerita kemana-mana ya, zaman sekarang kan baru in-innya lelaki tidak bercerita tapi tiba-tiba ngapain gitu. Kalau misalnya cewek, aku tanya cewek sih, cewek tidak bercerita tapi prengat-prengut, nah itu juga betul banget. nggak bagus ya. Jadi gitu. stresnya nggak bakal tersalurkan dengan baik gitu. Nah itu sih pentingnya mengenali diri kamu sendiri. Pentingnya mengenali diri sendiri, dan itu hubungannya sama emotional intelligence itu ya berarti. Iya, biar kan ya kalau tadi pertanyaan kan tentang apa tuh tugas, tentang ini, sedangkan menurut aku juga ya anak SMA tuh ya, orang-orang yang nggak tahu sih bakal ngomong anak SMA tuh ngapain sih stresnya, mikirin apa sih, orang kamu juga nggak kerja. Iya betul banget. Aduh, mamah yang kerja ya. Ya Allah. Padahal stres banget sih kalau misalnya kayak di rumah ada konflik, sedangkan konflik keluarga nggak cuman keluarga doang kan, kadang ada anak broken home itu juga udah bercabang tuh. Ada yang broken home, ada yang tentang relationship orang tuanya, kadang ada yang tentang ekonomi, ya kan. Terus belum juga tentang percintaan yang menguras tenaga ini. Nah, terus juga belum tentang organisasi, tugas, tentang guru. Nah, tentang guru, punya masalah sama guru itu juga bikin stres. Tiba-tiba guru SMA 1 nih. Aduh ya Allah. Nih ngomong nih. Enggak saya lo ya. Dijauhin sama circle. Nah, dijauhin sama circle itu juga ya. Nah, berarti pembulian di sini juga ada ya. Tapi belum speak up aja. Ya mungkin lain kali kita bahas pembulian di SMA 1. Oke, nah karena tadi udah sampai ke emotional intelligence, udah sampai ke self control, udah sampai ke supaya kita nggak menyakiti diri sendiri, terus banyaklah hal-hal yang kita dapetin di hari ini tentang mental health nih. Nah, Mbak Sofia, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada audiens podcast Semansade terkait dengan tema mental health bagi remaja di podcast Semansade kali ini? Khususnya untuk anak-anak SMA 1. Asik, anak-anak Semansade kelas. Ya, untuk anak-anak SMA 1 boleh deh, untuk guru-guru juga ya, penting banget untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi kalau misalnya kalian stres, sekiranya nih kalau misalnya buat guru-guru boleh, meskipun kalian sudah berumur itu tidak muda lagi, merasakan muda ya kan, jalan-jalan bersama keluarga atau bersama sahabat-sahabat itu membantu. Kalau misalnya untuk anak-anak SMA, kenali diri kalian, tingkatkan self awareness kalian terhadap diri kalian sendiri. Kalian harus tahu kalian itu sukanya apa, maunya apa, diri kalian itu gimana. Nah, makin kalian kenal diri kalian, makin self love nih kan. Mencintai diri kalian sendiri. Nah, kalau misalnya kalian udah mencintai diri kalian sendiri, aku rasa cukup untuk mengurangi hal-hal negatif ya. Dari yang bisa, kalau misalnya nanti kalian udah kan mau masuk kuliah nih, buat yang kelas 12, sedangkan di kuliah tuh kan teman banyak genre ya. Nah, apalagi dengan sekarang gitu kan, yang beda-beda ya, macam-macam motif-motif banyak gitu. Iya, makin berjalan teknologi tuh kayak makin ada aja gebrakannya. Jadi kalau misalnya kalian punya self awareness yang bagus, kalian bakal bisa ngerti ini mana yang baik, mana yang buruk, ya kan. Milih-milih temen juga lebih selektif. Nah, jadi itu juga nanti efeknya ke kalian sendiri gitu. Dan juga mengenali diri kalian sendiri, bisa, kalau misalnya kalian bisa tahu stresnya itu di mana. Nah, jadi itu juga bisa jadi sisi positif. Jadi kalian kalau misalnya udah tahu stres, ya minimal cerita lah. Jangan nggak cerita. Ya, jangan diam-diam nggak cerita. Tiba-tiba ngapain? Tiba-tiba bunuh diri. Aduh, jangan ya guys. Please, no suicide. Ya, hidup masih panjang, hidup terus berjalan. Meskipun seperti lagunya Nadine Amiza. Nah, jadi itu, aku tuh kemarin berkunjung ke RSUD. Di situ sudah ada
sudah ada pelayanan untuk pelayanan jiwa, udah ada psikiater maupun psikolog. Nah, jadi kalau misalnya kalian gak ada temen curhat nih, kayak kalian kan ada ya orang yang kayak sama temennya cuma temen doang, jadi dia kayak kurang rasa percaya sama teman. Nah, itu boleh tuh ke yang lebih profesional. Kan kalau misalnya kita sebagai psikolog yang udah profesional gitu, di S1 aja bakal diajarin tentang kode etik. Jadi kayak nggak bakal kemana-mana tuh cerita kamu. Jadi kayak ya disimpan aja sama satu orang. Kalau misalnya emang kamu nggak bisa percaya sama siapapun, ya cerita gitu. Murah kok guys, cuma 23.000 aja. Ya Allah. Nih aku gak di endorse ya padahal, tapi aku sangat-sangat sayang kalian, jadi peduli banget nih aku nih. Jadi aku kasih tips ya untuk kalian lebih mengenali diri kalian sendiri. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa mengenali diri kalian sendiri. Mungkin kalian butuh yang lebih profesional. Boleh kalau misalnya di SMA, kalau misalnya mau konseling sama ruang BK ya, BK sahabat siswa. Aduh. Jadi bisa kalau misalnya kalian mau lebih yang profesional dan kayak menurut kalian kayak kok BK tuh kayaknya cuman di lingkup sekolah aja deh, aku mau yang lebih lebih private gitu. Nah, itu bisa ke psikolog. Di Demak udah ada. Jadi jangan ada alasan guys ya. Jangan sampai kalian tahu-tahu udah harus ke psikiater. Sedangkan kalau misalnya ke psikiater sama psikolog tuh beda ya guys. Kalau psikolog tuh lebih ke stres, depresi, belum sampai yang kayak depresi berat gitu, belum sampai yang kayak halusinasi. Sedangkan halusinasi kan ada yang kayak visual sama pikiran kan. Nah, itu harus diobat. Kalau misalnya udah di psikiater, kalian harus obat, gak boleh berhenti. Jadi tolong ya guys, lebih aware sama diri kalian sendiri. Thank you. Lebih aware berarti lebih peduli sama diri kita sendiri supaya kita itu menghindari lah ya. Iya, menghindari. Kayak gitu-gitu. Menghindari jadi orang gila. Tapi ya nggak apa. Kalau misalnya mungkin kalian masih nanti siapa tahu aku udah jadi psikolog. Pasien aku banyak ya. Ya Allah. Jangan lupa bayar tapi nanti fee-nya aku atur ya untuk alumni SMA 1. Dapat potongan dong berarti? Enggak sih, lebih mahal. Soalnya aku udah pernah kesini ya, aku udah ngomongin ya sama kalian ya. Kalian sendiri nggak aware, jadi aku mahalin nanti kalau misalnya konsultasi sama hati-hati tuh kalian tuh, dimahalin nanti kalian. Oke guys, jadi hari ini kita podcast Mansade bener-bener fun banget karena kita bicara tentang isu remaja dan isu sebenarnya bukan isu remaja aja ya, tapi isu masyarakat umum. Iya, masyarakat umum. Masyarakat umum yang supaya lebih aware, supaya lebih cinta sama diri sendiri dan supaya kita tuh nggak istilahnya nggak nakal sama diri kita sendiri dengan nyilet-nyilet tangan lah, menyakiti diri sendiri, yang merugikan diri, merusak diri, menyusahkan orang lain dengan minum-minuman alkohol. No guys, ini lagi bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa gitu ya. Iya, makanya halal-halal aja brother. Yes, yang halal-halal aja gitu ya. Oke guys, di hari ini sangat-sangat bahagia supaya kita tuh bisa lebih tahu tentang diri kita. Terima kasih kita ucapkan ke narasumber spesial kita. Kita doakan nanti jadi psikolog supaya kita dapat potongan ya guys ya kalau kita lagi mau ke Mbak Sofia ini ya. Ya, tapi untuk kamu aku mahalin ya. Takut guys, takut. Terima kasih banyak atas insight-insight barunya, atas pengalaman, berbagi cerita, berbagi pengetahuan juga. Tadi kita udah belajar apa aja pola asuh ya, terus apa itu emotional intelligence, terus gimana cara kita supaya kita itu nggak menyusahkan orang lain dengan kita itu mengenali diri kita sendiri dan kita lebih peduli sama diri kita lebih tahu passion kita apa supaya kita nggak ngerasa salah jurusan ya tadi ya di topik yang awal kita nggak ngerasa salah jurusan dan kita bahagialah sama apa yang kita pilih di masa depan kita. Begitu di podcast Semansade episode kali ini. Sampai jumpa di episode Semansade berikutnya. Dan know yourself and love yourself. Podcast Semansade melangkah lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.